Metro Jaya, termasuk gugatan yang masih menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui ekor pada tanggal 15. Nah, tetapi sebelum putusan perdata tersebut, pada tanggal 7 Maret kami sudah menerima SP2HP berkaitan dengan laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap terlapor CSB. Terlapor CSB telah ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ya. Jadi artinya terkait progres laporan tersebut, sebagaimana kami terus berkoordinasi dengan tim penyidik, kami menyerahkan alat bukti, kami menyerahkan menghadirkan saksi-saksi yang untuk diperiksa. Nah, di sini sudah diperoleh 2 alat bukti yang cukup yang bersandar pada 184 KUHP di situ, sebagaimana itu adalah kewenangan daripada penyidik juga. Penyidik meyakini melalui gelar perkara telah ditetapkan tersangka seorang pelapor CSB. Jadi demikian perkembangannya. Nanti selanjutnya akan melengkapi administrasi masalah penetapan tersangka tersebut. Oleh karena kami mendapatkan informasi juga bahwa CSB sampai saat ini pun belum menghadap kepada penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. 2 alat buktinya apa, Pak? Itu nanti yang akan mungkin bisa ditanyakan ke Polda Metro ya. Karena kan di sini kembali lagi hak daripada kita dalam menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP itu yang kita terima. Di mana SP2HP inilah di sini estapnya ya, surat ketetapan menetapkan tersangka seorang CSB tersebut. Kak Jeddah, akhirnya setelah menunggu lama, akhirnya si S menjadi tersangka. Mungkin gimana sih Kak? Rasa leganya yang pasti bersyukur dengan proses yang panjang ini bisa sampai di titik ini tuh luar biasa banget. Terima kasih buat suami, buat tim pengacara juga, Bang Roland Foto, dan juga yang pasti aku mau terima kasih buat Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sudah membantu luar biasa atas penanganan kasus yang terjadi saat ini, dan lega akhirnya bisa membuktikan bahwa terlapor CSB saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ya ini adalah buah perjuangan kita semua menggapai keadilan, menegakkan hukum di Indonesia. Semoga kejadian kayak gini juga nggak terulang lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu contoh buat orang yang mau berbuat jahat, jangan macam-macam, karena hukum di Indonesia itu akan tetap bisa ditegakkan seadil-adilnya. Berarti CSB akan diimpit secara paksa berarti? Seharusnya terhadap seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dapat dilakukan surat perintah penangkapan dan penahanan, tetapi itu adalah kewenangan dari penyidik. Oleh karena kan tetap dari penyidik nanti akan memeriksa lebih lanjut ya, di mana keberadaan si terlapor dan sebagainya. Tetapi dari status saksi yang sudah dinaikkan seorang tersangka, jelas itu kan begitu, dapat dilakukan surat perintah penangkapan ataupun penahanan, dan itu yang akan kami mintakan juga. Dari pihak Kak Jeddah, dari pihak Kak Jeddah tuntutannya apa aja sih Bang? Kalau dari kita ya kembali lagi sesuai dengan bukti-bukti yang kita laporkan kemarin, ada sebagian berupa mobil, sebagian berupa uang kan begitu kan. Itu yang artinya kemarin kan kami lapor katanya dari pihak lawan mengatakan bahwa ini kerugian PT lah, ini segala macam kan begitu kan. Nah di sini kan kami tetap dari awal kami preskon pun kita ngomong bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini. Cuman penanganan terhadap dugaan pasal 378 dan atau 372 KUHP berkaitan penipuan penggelapan, penanganan penyidikannya ini pasti berbeda dengan kayak contoh penganiayaan dan sebagainya. Harus memeriksa alat bukti. Di sini kan penyidik sudah profesional kan begitu. Sampai akhirnya di dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dapat menetapkan terlapor CSB tersebut sebagai seorang tersangka. Ini kan bukan asal-asal kalau Ditreskrimum Polda Metro Jaya kan begitu. Pasti kan melalui prosedur hukum. Tapi kan di pengadilan yang diikat itu bahwasanya CSB sendiri meminta dana, meminta uang sejumlah 50 itu gimana tanggapannya? Ya, itu nanti putusan yang akan melalui ekor tanggal 15 itu pasti nanti putusannya akan berbunyi apa, kita pasti akan responkan juga. Sebagaimana saya melihat juga tanggapan dari kuasa hukum dari CSB ya, mengatakan dia optimis lah, yakin, sah-sah saja menurut saya. Tapi kalau dari kami tidak mau mendahului putusan hakim. Biarlah prosedur hukum itu nanti yang berbicara. Seperti ini dari awal kami dibilang katanya laporan salah, pelapor ini itu. Tapi di sini kembali lagi bukti yang akan berbicara.
prosedur yang akan berbicara. Begitupun dengan putusan nanti. We will see, kita sama-sama lihat nanti. Putusannya Makanya kata lawan juga kan bakal jaminannya dua rumah. Dua rumah akan silakan disita katanya. ya, itu bebas, orang mau mengajukan tuntutan berapapun, mereka mau mengajukan sita jaminan konservatori beslak, itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Tetapi apakah dalil tersebut dapat dibuktikan? Dan kembali lagi, majelis hakim tentu akan bersandar pada alat-alat bukti yang sudah diatur oleh hukum formil. Demikian juga dengan laporan. Kalau Provinsi dan Kejidat mungkin menanggapinya seperti apa? Setelah penetapan terkait yang tersangka. sedang ikut itu Katanya rumahnya akan disita di Jaksel yang di Bali katanya. Ya tanggapannya mau dibilang shock ya shock, maksudnya dengan bukti apa kayak gitu loh. Apalagi kan kita kan di sini kan nggak mau keluar-keluar yang tidak benar. Di sini kan kita juga ikutin prosedur, kita juga kalau ditanyakan bukti kita memberikan bukti, dan nanti kalau masalah keputusannya kita lihat nanti aja. Seoptimis apa sih Kak Jedar akhirnya uangnya bakal kembali? Ya dengan proses yang segini panjang, ya mudah-mudahan bisa memulihkan kerugian yang aku alami